Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul One Shot. Film ini mengisahkan tentang seorang penembak jitu handal dari tentara khusus yang dikirim ke planet lain bersama pasukan lainnya. Tapi cerita berubah ketika pria tersebut harus kehilangan banyak rekannya setelah dibantai habis oleh makhluk lain di planet itu. Sontak dirinya harus berjuang sendiri dan membantai balik musuh-musuhnya demi bisa keluar dengan selamat dari zona perang tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita berawal dari seorang wanita yang menyebutkan dirinya adalah spesies lain. Tentunya dia bukanlah manusia. Diperlihatkan juga jika para alien alias spesies lain sedang diekspansi oleh manusia sehingga mengancam peradaban para alien. Dan scene kemudian berpindah di mana seorang tentara pasukan khusus terbangun dari pingsannya. Ternyata dia sedang berperang di tengah gurun tandus planet para alien. Diketahui mereka saling menyerang planet satu sama lain dan menjadi peperangan antar makhluk. Namun musuh saat itu menyerbu mereka sehingga para tentara harus berguguran. Lantas hanya menyisakan seorang penembak sniper bernama Matthew. Matthew seorang diri langsung menghabisi musuh-musuhnya itu. Tapi sayang, ketika menembak dari jarak jauh, dia hanya mengenai topeng kapten pasukan dari musuh. Sebut saja dia Kapten Antara. Melihat penutup kepalanya terheadshot, maka Gibson langsung menyimpan dendam. Sementara itu di stasiun militer ruang angkasa warga bumi, seorang pimpinan yang bernama Gibson langsung kelabakan ketika mengetahui jika pasukannya sedang diserang. Namun seorang kru mengatakan jika ada dua orang yang menghilang dari zona perang, yakni Matthew dan Carpenter. Lalu Gibson pun melihat data mereka berdua. Tentunya dua orang pasukan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sontak Gibson menyuruh timnya untuk mengevakuasi kedua orang tersebut, lalu memanfaatkan satelit untuk melihat pergerakan mereka dan musuh dari jarak jauh. Sedangkan Matthew sekarang tengah mempelajari medan perangnya karena menganggap dirinya tinggal sendirian. Tentara yang tak kenal takut itu lantas bersembunyi di suatu tempat sehingga ketika musuh kembali datang untuk mengajarnya, dia pun langsung menembaki dari kejauhan. Namun Antara bersama pasukannya langsung bersembunyi di balik pepohonan. Melihat kondisinya yang tak begitu menguntungkan, Matthew berpindah menuju ke sebuah bukit agar dirinya tak mudah diketahui oleh musuh lewat drone. Kapten Gibson yang mengetahui itu lantas menyuruh timnya mengikuti terus kemana Matthew bergerak. Sedangkan Matthew sendiri terus mengawasi pergerakan musuh dari jauh lewat snipernya. Setelah dirasa aman, Matthew kembali bersembunyi dan membersihkan peluru-peluru yang bersarang di punggungnya. Selepas itu, pada malam hari Matthew kembali mengawasi musuh dari jarak cukup jauh menggunakan penyadap suara dan juga teropong malam. Diketahui mereka mulai menyusun strategi untuk menangkap Matthew. Dan pada siang hari karena sudah semalaman suntuk terjaga, Matthew pun kelelahan dan mengantuk. Dia seketika juga bermimpi tentang istrinya yang telah tiada. Ditambah lagi air minumnya sudah habis. Sementara Gibson yang mengetahui keadaan Matthew lantas berniat mengirimkan bala bantuan, yakni sebuah drone penyerang. Setelah beristirahat sebentar, Matthew melanjutkan pengintaiannya. Saat itu dia melihat pasukan musuh sudah mulai bergerak. Tentu kehadiran musuh yang mendekat ke arah Matthew langsung dia habisi secara singkat, padat, dan menakutkan. Di sisi lain, setelah menghabisi musuh, dia melihat sebuah kendaraan berhenti di suatu tebing. Di situ ada seorang pria bernama Omar yang menembak wanita berbaju biru. Berpindah ke penglihatan yang lain, para pasukan musuh terlihat kedatangan Omar. Ternyata Omar ini adalah pimpinan mereka. Matthew yang mengintai dari jauh gerak-gerik musuh hanya bisa mengamatinya. Tak lama dua orang pria sipil datang ke tempat di mana wanita tadi dibunuh. Namun nasib mereka kurang beruntung karena hewan buas datang dan langsung menikah mereka. Berpindah pada malam hari, Matthew perlahan-lahan mulai bergerak untuk mendatangi wanita yang ditembak tadi. Tapi tiba-tiba hewan buas tadi menyerang Matthew dari belakang. Beruntung dia bisa mengatasinya.
Kemudian setelah berhasil menjemput wanita tadi, Matthew pun membawanya ke tempat persembunyian karena tahu wanita tersebut masih hidup. Setelah beberapa waktu, Matthew juga membantu wanita yang disebut Mira itu untuk mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Sekilas info, spesies yang mirip manusia itu memiliki darah dan mata berwarna biru. Awalnya Mira juga melakukan perlawanan pada Matthew, tapi Matthew kembali membuat Mira pingsan agar tak ketahuan oleh musuh. Di sisi lain, Antara juga ketiduran dan dia bermimpi tentang keluarganya yang dibunuh oleh pria bertato kalajengking di tangannya. Sementara Matthew diam-diam menyelinap ke kemah musuh dan menghabisi mereka yang ada di sana tanpa mengeluarkan banyak suara. Pada pagi harinya Matthew telah mengambil air dan memberikannya pada Mira yang telah siuman. Saat itu mereka belum berkenalan dan bahkan tak bersuara sama sekali. Sedangkan di stasiun militer, Gibson diberitahu kalau Matthew sepertinya memiliki seorang sandera. Tapi Gibson tak ambil pusing, asal Matthew bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Kembali pada Matthew, dia terlihat sedang menggores-goreskan tembok alias menghitung jumlah pasukan musuh yang tersisa. Lalu dia membuka obrolan pada Mira jika Matthew akan mengembalikan Mira pada Omar. Tentunya Mira tak mau karena Omar pasti akan membunuhnya untuk kedua kali. Lantas Matthew menjadi berjanji untuk melindunginya dan tak akan memberi Mira pada Omar. Dijelaskan juga jika Mira ternyata adalah budak dari Omar. Pantas saja Mira begitu ketakutan hingga meneteskan air mata berwarna biru. Diketahui juga jika Matthew ternyata disergap oleh para musuhnya ketika sedang dalam perjalanan. Lalu teman-temannya telah mati dan menyisakan Matthew seorang diri. Yang kemudian Matthew berkata, "Kau berada di dalam perlindunganku sekarang pada Mira." Setelah Mira tenang, Matthew juga berencana untuk pergi dari daerah tempat persembunyiannya. Karena Matthew dan Mira akan kehabisan air jika hanya berdiam di sana. Lantas hal tersebut membuat Matthew kembali mencoba menuju ke suatu tempat yang tak jauh dari sana. Setelah sampai, ternyata dirinya membuat sebuah perangkap untuk bisa mengalahkan para musuh dengan efektif. Dan benar saja musuh-musuhnya itu terkena jebakan Matthew karena mengikuti suhu panas yang terpancar dari reruntuhan tadi. Sontak dengan mudah Matthew langsung meledakkan tempat tersebut menjadi berkeping-keping. Tapi Antara masih saja selamat dari ledakan tersebut. Tentunya ledakan itu juga diketahui langsung oleh Kapten Gibson. Namun pergerakan Matthew tak berhenti sampai situ. Dia juga segera mendatangi jasad teman-temannya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi setelah tahu tidak ada yang selamat, dia lantas menyembunyikan mayat teman-temannya agar tak diketahui oleh Antara dan pasukannya. Berlanjut di persembunyian, lagi-lagi Matthew menghitung jumlah pasukan musuh yang tersisa. Lantas kedatangan itu membuat Mira terbangun. Mereka berkenalan dan Mira bertanya pada Matthew, "Apakah kau membenci batu?" Lalu Matthew menjelaskan jika dirinya sedang menghitung jumlah sisa pasukan musuh, agar kekhawatiran Matthew terus berkurang. Diketahui saat ini Matthew telah membawa budak dari seorang pemimpin para alien. Sontak dia juga dihubungi oleh Antara. Antara saat itu menawarkan pertukaran antara Mira dan suatu benda. Karena Antara ingin jasad Mira segera dikembalikan, para alien akan mengubur Mira secara wajar. Namun Matthew menolak tawaran Antara itu. Di sini kita dapat mengetahui jika Antara tak tahu jika Mira masih hidup. Tak lupa Matthew mengatakan jika dirinya akan mencari Antara, sehingga tak usah repot-repot mencari di mana Matthew. Kemudian Matthew dan Mira melangsungkan rencana mereka, yaitu melakukan perjalanan di malam hari. Ketika itu juga Mira sempat menceritakan bagaimana dia bisa mengenali bahasa dan budaya manusia. Mira berhasil mempelajari sewaktu dia kecil dan telah menjadi budak dari Omar bersama ibunya. Namun ketika semuanya telah dipelajari oleh Mira, Omar mengetahui apa yang dipelajari oleh Mira itu. Tentunya hal tersebut sangat dilarang dan haram hukumnya bagi para budak untuk belajar bahasa asing. Sehingga ibu Mira dihukum mati karena telah membantu anaknya. Juga Mira yang mendapatkan hukuman yang sama setelah dirinya besar. Tapi berbeda dengan pandangan Matthew. Matthew menyebutkan hal yang dilakukan Omar pada Mira adalah pembunuhan. Setelah itu mereka terus melakukan perjalanan.
Di sisi lain, Omar saat itu mengecek jurang tempat Mira ditembak. Ternyata Mira sudah tidak ada di sana. Sontak Omar pun mendatangi Antara bersama pasukannya dan meminta agar Antara segera menemukan Matthew dengan Mira. Sedangkan Matthew memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat. Namun sebelum itu dia memasang jebakan agar ketika musuh melewatinya dia segera mengetahui. Selang beristirahat, Mira bertanya kenapa Matthew menyelamatkannya. Lantas Matthew menjawab, "Kau pantas untuk menerima kesempatan kedua sebelum mati." Karena hal itulah mereka saling terbuka dan menceritakan masa lalu mereka. Matthew juga sempat memberitahu jika dia pernah memiliki seorang istri. Namun istri dan anaknya tak selamat ketika melahirkan sang buah hati ke dunia. Saat itu juga Mira mengatakan jika dirinya mulai nyaman dengan Matthew. Tak lama dari situ tiba-tiba para pasukan alien tiba-tiba muncul dan mengenai ranjau Matthew. Sontak Matthew langsung bergerak dan menembaki musuhnya itu. Namun ternyata jumlah pasukan musuh sangatlah banyak dan terus berdatangan, hingga Matthew tak bisa menahan serangan mereka lagi. Meskipun Matthew terus berusaha untuk melawan, sayang seribu sayang dirinya harus kalah di pertarungan itu. Lanjut, Matthew pun dibawa ke markas Antara. Lalu Antara dengan mudah bisa mengetahui jenis sniper yang dipakai oleh Matthew karena telah mempelajari tentang manusia. Ditambah lagi, dia juga memperlihatkan sebuah pisau belati yang telah dipakai untuk membunuh istri dan anak Antara. Diketahui di sini jika sebetulnya Antara juga memiliki dendam pada manusia karena keluarganya telah dibunuh. Tapi begitu pula dengan Matthew. Sontak Mira yang ada di sana dibawa masuk ke camp dan Antara pun lantas menyiksa Matthew. Namun tak selang lama, tiba-tiba satu peluru berhasil membuat satu pasukan Antara terlontar, sehingga para pasukan dan Antara langsung berpencar. Hal itu membuat Matthew juga berhasil lepas dari penjagaan dan mencoba kabur dari markas Antara bersama Mira. Mereka berdua pun berlari menjauh di antara peluru yang terus berdesingan di kanan kiri mereka. Ternyata diketahui satu peluru sniper tadi adalah tembakan dari rekan Matthew, yakni Carpenter. Lantas Carpenter memberikan counter attack pada musuh dan menyelamatkan Matthew dari kengerian itu. Alhamdulillah mereka pun selamat. Lanjut, ketika Carpenter dan Matthew saling bertemu, Carpenter menyatakan jika Matthew adalah aset yang harus dijaga. Tapi berbeda dengan penglihatan Mira. Mira saat itu seakan tak percaya dengan Carpenter. Sekilas info, Mira ini punya jurus bisa membaca mata batin manusia. Ketika malam hari, Mira juga terlihat tak nyaman saat Carpenter ada di sana. Tapi pada keesokan harinya, Carpenter lantas membuat rencana. Matthew akan menyusuri arah selatan, sedangkan Carpenter arah utara. Hal itu dilakukan untuk mengetahui daerah dan tempat yang aman untuk menunggu jemputan. Sedangkan Mira disuruh menunggu di sana sendirian. Matthew dan Carpenter satu sama lain telah memakai alat bantu komunikasi. Kala itu juga Matthew memberikan makanan pada Mira. Padahal Carpenter memberikannya hanya untuk Matthew. Ketika dalam penyusuran wilayah, Carpenter menemukan sebuah tumbuhan beracun dan langsung dia simpan. Carpenter juga kedatangan beberapa pasukan Antara, begitu pula dengan Mira. Lantas Mira berlari ke bawah reruntuhan untuk bersembunyi di bawah sana. Berbeda dengan Carpenter, dia melakukan serangan secara diam-diam dengan rapi, sehingga dengan mudah para tentara alien itu bisa dikalahkan oleh Carpenter. Kembali pada Mira, dia mulai kelelahan dan terus bersembunyi. Namun tiba-tiba Matthew datang di belakang Mira. Setelah keadaan tenang, Carpenter sampai duluan di titik awal tadi, lalu mendapatkan Mira sudah tidak ada di sana. Lalu tak lama, ternyata Matthew dan Mira terlihat kembali secara bersamaan. Hal itu membuat Carpenter langsung menyimpulkan jika Matthew telah keluar dari prinsip seorang tentara. Kemudian dia memasukkan serbuk tumbuhan beracun yang ditemukannya tadi ke dalam botol minumnya. Setelah itu Carpenter memberikannya pada Matthew. Tentu saja hal itu membuat Matthew langsung melemah, namun tak membuatnya pingsan. Di situ Carpenter menjelaskan jika Matthew telah menyalahi aturan tentara. Harusnya Matthew tak membawa-bawa Mira ketika keadaan seperti sekarang. Bahkan hal itu membuat Matthew dan Carpenter terus berada dalam bahaya. Omongan Carpenter ini ada benarnya juga. Tapi cerita di sini menjadi berbeda. Carpenter akan membunuh Mira ketika Matthew sedang dalam keadaan lemah. Namun Matthew memaksakan tubuhnya dan terjadilah perkelahian antara mereka.
Hal itu lantas membuat musuh langsung mengetahui keberadaan Matthew dan Mira. Antara pun menggerakkan pasukannya ke sana. Sementara itu, di stasiun militer luar angkasa, Kapten Gibson yang terus memantau pergerakan mereka telah mengetahui jika Carpenter telah mati di tangan Matthew. Gara-gara masalah Mira dan lagi bom tadi membuat penglihatan satelit mereka menjadi buyar. Sehingga bala bantuan yang tadinya akan dikirim harus dipaus sementara waktu hingga keadaan aman. Kembali pada Matthew dan Mira, ketika dalam pelarian ujian selanjutnya datang, yakni badai pasir yang mengerikan. Namun Matthew lebih memilih melewatinya daripada harus berpapasan dengan musuh. Ketika badai berlangsung, Matthew dan Mira bersembunyi di balik kain yang menutupi mereka. Sedangkan di sisi lain, Antara berhasil menemukan jasad dari Carpenter. Ketika dicek, ternyata benar Carpenter memiliki tato kalajengking di tangannya. Sementara Matthew terus melanjutkan perjalanannya dengan Mira. Namun saat itu Mira kelelahan dan pingsan. Tentunya Matthew harus menggendong Mira selama menyeberangi gurun pasir. Berpindah sedikit di stasiun militer. Para kru menanyakan ada apa dengan Carpenter dan Matthew. Tapi Gibson masih berhusnuzon pada Matthew karena dia yang terbaik di militer. Tak lama kru lain menemukan sebuah pergerakan kendaraan yang berhenti di dekat Matthew. Dan ternyata itu adalah Omar. Matthew saat itu langsung ditodongkan pistol oleh Omar dan dibogem hingga terjatuh. Melihat hal tersebut, Mira entah dari mana memiliki pistol dan menodong balik pada Omar. Tapi sayang, Mira belum berani membunuh Omar, sang majikannya itu. Lantas, Matthew langsung membalikan keadaan dengan mengambil alih pistol di tangan Mira. Saat itulah, Mira berkesempatan untuk menyatakan jika Mira telah memaafkan perbuatan Omar selama ini padanya. Omar juga hanya ingin Mira tahu jika manusia adalah makhluk berbahaya. Lantas ketika Matthew hendak membunuh Omar, Mira menghentikannya dan mengajak Matthew agar segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba Omar menghajar Matthew dan Mira. Tentu saja Matthew membalasnya, lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Tapi di sisi lain, kru Gibson menemukan ada sebuah kendaraan yang datang dari jarak dekat. Dan kru menganggap jika itu mungkin seorang sniper. Benar saja, ketika itu dia langsung mengekar ke arah Omar dan lantas menembak Omar hingga tewas. Ternyata dia adalah Antara yang menggunakan sniper Matthew. Di situ sepertinya Antara telah mendapatkan hidayah dari sang holik sehingga membeli Matthew. Kemudian di akhir cerita, Gibson pun langsung memerintahkan kru segera mengevakuasi Matthew bersama Mira. Tamat.